warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gimana pagi ini udah pada sarapan semua belum? Belum. Tapi tetap semangat kan? Semangat. Biar tambah semangat kita ya dulu ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi semangat pagi ambiar. Oke, Bu. Nah ini dulu ya, kita coba dulu ya sekali. Semangat pagi. Pagi semangat ambiar. Lagi, Bu. Masih salah ya, coba kita ulang sekali lagi ya. Oke. Semangat pagi. Pagi semangat pagi ambiar. Ya biar tambah semangat kita coba dulu. Satu boleh berwakilan. Indonesia coba bantu ibu. Terus semuanya berdiri ya biar lebih semangat. Ibu mau berbakat saya. Ayo Kevin. HP-nya taruh dulu. Ya kalau aku bilang semangat pagi tadi kayak ibu jawabnya pagi semangat pagi ambiar. Tangannya jangan lupa ya. Ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi semangat pagi ambiar. Ya baik, terima kasih Kak Irulisa sudah memimpin YLL di pagi hari ini. Selanjutnya sebelum memasuki pelajaran kita berdoa dulu, boleh dipimpin oleh ketua kelasnya Amri. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran antara ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Ya, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada ketua kelas Amri. Sebelum memasuki pelajaran untuk hari ini ada yang tidak masuk? Safira ya, Mira. Siti, Safira, Nanda, PKM. Cindy, udah 3 orang, Bu. Ya, nanti sekretaris tolong dibantu ya ditulis di jurnalnya. Ya, sebelum masuk ke pertemuan kedua. Sebelum memasuki pertemuan kedua, kemarin masih ada yang ingat gak kita itu mempelajari materi apa? Bisnis retail. Pasar, Bu. Ayo coba Andini dijelaskan kemarin pasar itu belajar tentang apa? Kemarin tentang pengertian pasar. Pengertian pasar adalah tempat di mana para penjual dan pembeli saling bertemu untuk melakukan transaksi barang dan jasa yang dipertukarkan dengan uang. Seperti itu, Bu. Kalau yang itu berdiri aja ya, berdiri aja. Ya, terima kasih Andini udah mereview pertemuan kita di minggu lalu. Untuk pertemuan kita pada hari ini, ya, untuk di pertemuan kita kedua ini kita akan mempelajari tentang bisnis retail. Pernah gak sih kalian itu mengunjungi bisnis retail? Ada yang pernah? Pernah, Bu. Ada yang tahu bisnis retail itu apa? Saya tahu. Ya, coba Asti. Jadi bisnis retail itu biasa disebut sebagai pengecer atau penjual eceran, di mana jumlah barang yang dijual biasanya dalam jumlah yang kecil atau satuan, gitu Bu. Ya, betul sekali yang sudah dikatakan Asti bahwa retail itu adalah penjualan kepada konsumen akhir, di mana produknya itu akan digunakan untuk penggunaan diri sendiri atau dikonsumsi oleh diri sendiri. Ya, boleh dibantu baca, siapa yang mau bantu baca Ibu? Saya. Ya, terima kasih Yulia.
Retail adalah sebuah penjualan produk atau jasa dari sebuah bisnis kepada konsumen untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh mereka sendiri. Di dalam hal bisnis, arti dari retail merupakan sebuah upaya pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada para konsumen untuk keperluan pribadi mereka maupun rumah tangga. Jadi pembelian yang mereka lakukan bukan untuk dijual kembali. Bisnis retail ini juga sering disebut sebagai pengecer atau penjual eceran, di mana jumlah barang yang dijual biasanya dalam jumlah yang kecil atau satuan. Ya, terima kasih kepada Yulian telah membantu Ibu. Jadi retail itu biasanya kita temukan di daerah-daerah rumah kita seperti di namanya warung sembako gitu. Waktu kita berbelanja hanya kebutuhan yang sedikit. Nah, agar lebih jelas, Ibu akan berikan video untuk kalian tonton. Nanti 2 orang menanggapi ya, cewek dan cowok. Kedua yaitu modern dan tradisional. Bisnis retail modern. Bisnis retail modern merupakan jenis bisnis retail yang disampaikan dilakukan secara modern. Ciri-ciri bisnis retail modern. Setelah menyimak video tersebut, apa yang kalian pahami dari video tersebut? Boleh perempuan dulu satu? Ya, boleh Bella. Jadi bisnis retail itu adalah bisnis yang dimana penjualan itu langsung ke pembeli. Jadi ibaratnya kayak warung, supermarket. Nah, dari video tadi bisnis retail itu ada yang modern sama ada yang tradisional. Nah, modernnya itu kayak supermarket. Contohnya kayak Indomaret, Alfamart gitu. Nah, kalau pasar tradisional itu kayak seperti pasar tradisional, warung kelontong kayak gitu itu yang saya tahu. Ya, baik, terima kasih Bella. Untuk satu lagi dari pria ya, biar kita kesetaraan gender, boleh ketua kelas Amri. Silakan berdiri ya. Ya, yang saya tanggap, perkenalkan nama saya Amri. Yang saya tangkap dari video tadi itu bisnis kita adalah penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir, seperti yang pertama konsumen retail tradisional itu toko kelontong ya. Kalau yang retail modern itu seperti pasar swalayan kayak Alfamart, Indomaret gitu. Sekian itu aja. Ya, terima kasih kepada Amri dan Bella. Betul yang sudah dikatakan tadi, pasar tradisional itu termasuk dari retail tradisional, dan yang seperti supermarket itu ada di retail modern. Jadi retail itu terbagi 2, yaitu ada retail tradisional dan retail modern. Jadi agar lebih paham, selanjutnya kita akan ada pembagian kelompok untuk lebih memahami bisnis retail ya. Dibagi menjadi 5 kelompok, boleh? Dibagi 2 aja ya, berarti kayak 1, 2, 3, 4. Ya, untuk materinya boleh gini. Ya, materinya itu dari jenis retail kelompok pertama, fungsi dan bisnis retail kelompok kedua, model bisnis retail kelompok ketiga, unsur dan karakteristik bisnis retail kelompok 4, dan faktor penting dalam bisnis retail kelompok 5. Kelompok pertama dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Boleh diskusi dulu sampai 10 sampai 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Muhammad dari kelompok 1 ingin mendiskusikan tentang jenis retail, yaitu
jenis retail itu tuh ada banyak, tergantung barang yang kita tawarkan. Kayak contohnya kita mau beli olahraga, toko olahraga. Kita mau ke toko obat, kita mau ke apotek. Jadi seperti itu contohnya. Dan juga kalau kita mau belanja kayak kebutuhan dapur segala macam ada di supermarket, minimarket, dan juga di pasar. Sekian dari toko kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kevin. Boleh buka? Ya betul yang dikatakan Kevin itu tadi, untuk retailnya itu tergantung apa yang kita beli. Seperti misalnya berdasarkan produk yang dijual, ada retail yang menyediakan produk barang, non retail atau vending machine. Terus berdasarkan kepemilikan, ada retail mandiri, retail waralaba seperti franchise, terus ada retail kelompok seperti swalayan atau department store, dan juga ada berdasarkan lokasi penjualan. Ya, selanjutnya boleh ke kelompok kedua. Ya, boleh selanjutnya ke kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia dari kelompok 2. Di sini saya mau menjelaskan fungsi bisnis retail, yaitu yang pertama, mendatangkan keuntungan untuk produsen dan grosir selain memudahkan konsumen tingkat akhir untuk memperoleh keperluannya. Bisnis retail juga sangat bermanfaat bagi para produsen dan grosir sebab retail akan mendatangkan keuntungan secara finansial untuk para produsen dan juga grosir. Yang kedua, mempunyai peran penting dalam memproduksikan produk secara langsung. Retail yang telah membeli produk dari produsen atau grosir biasanya akan mempromosikan langsung produk tersebut kepada para konsumen dengan menggunakan berbagai cara. Yang ketiga, bisa menawarkan berbagai macam jenis barang dengan harga variatif. Pihak retailer akan membeli berbagai jenis barang dari berbagai macam produsen yang berbeda-beda. Harga yang mereka tawarkan juga akan bervariasi. Yang keempat, memudahkan konsumen untuk memperoleh produk yang dibutuhkan. Para konsumen tingkat akhir menjadi lebih mudah untuk memperoleh produk yang mereka butuhkan. Tanpa adanya bisnis retail, maka konsumen tingkat akhir akan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok kedua. Yang dikatakan Yulia benar, fungsi bisnis retail itu bisa mendatangkan keuntungan untuk produsen dan grosir. Terus bisa mempunyai peran penting dalam memproduksikan produk secara langsung. Terus bisa juga menawarkan berbagai macam jenis barang dengan harga variatif dan juga memudahkan konsumen untuk memperoleh produk yang dibutuhkan. Ya, selanjutnya kelompok ketiga, model bisnis retail. Ya, dibantu kelompok 3 siapa? Aku Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Kuslandia Putri, saya perwakilan kelompok 3 ingin menjelaskan tentang model bisnis retail. Nah, model bisnis retail ini yang pertama ada department store, lalu ada toko kelontong, lalu juga ada warehouse retailer, terus specialty retail dan convention retail, mobile retail dan internet retail. Ini itu saja. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Betul tadi yang dikatakan oleh Kusbandiah Putri, untuk model bisnis retail itu ada 7 seperti mobile retail, warehouse retail, toko kelontong. Toko kelontong itu berarti tadi retail besar dan kaya. Ya betul. Kalau department store retail, ya alhamdulillah sudah paham ya berarti ya. Ya, selanjutnya ke kelompok 4. Siapa yang boleh berdiri? Ya, saya Sofi dari kelompok 4. Jadi yang pertama itu adalah menjual barang dalam jumlah satuan. Jadi saat dia harus diperlukan pengecer atau retail yaitu memasarkan harga yang bersaing. Yang kedua berhadapan langsung dengan konsumen. Dan yang ketiga menyediakan berbagai produk. Hal itu ditujukan agar konsumen dapat belanja segala kebutuhannya dalam satu waktu dan satu tempat. Sudah itu. Ya, terima kasih kepada Sofi.
Betul tadi katakan Sofia, ada berarti unsur dan karakteristik bisnis retail ada berapa? Yang pertama, bisnis retail menjual barang dalam jumlah satuan. Yang kedua, bisnis retail berhadapan langsung dengan konsumen. Yang ketiga, bisnis retail memiliki berbagai jenis sesuai kebutuhan konsumen. Alhamdulillah, berarti pada paham ya. Berarti tinggal terakhir, kelompok terakhir siapa yang mau mempresentasikan? Boleh untuk Dila. Faktor penting dalam bisnis retail yaitu ada 4. Yang pertama, produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik itu berupa jasa, layanan, barang, atau produk digital. Selanjutnya ada harga. Harga ditetapkan tergantung dari nilai produk yang dapat dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga ada tempat. Selain berbentuk lokasi fisik seperti toko, kantor, pabrik, atau gudang, saat ini unsur flash juga dapat berbentuk digital seperti media sosial, marketplace, website, dan lain-lain. Yang terakhir ada promosi. Promosi itu cara untuk mempromosikan produk agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok kelima. Tadi faktor penting dalam bisnis retail betul banget. Yang pertama, barang-barang ada apa? Yang kedua ada rasa. Yang ketiga produk. Yang keempat promosi. Alhamdulillah, berarti kalau sudah paham kita lanjut ke next quiz. Jadi nanti akan Ibu kasih link quizzes buat kalian jawab ya. Berarti dari sini kita lihat untuk juara pertamanya itu ada Asti yang pertama ada Asti Safina, yang kedua ada kedua kita Amri, dan yang ketiga ada Dila. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah menjawab dengan benar. Ya, karena tadi kita udah kuis, jadi untuk pertemuan besok kita ada tugas yaitu LKPD proyek. Boleh dibantu untuk baca? Ada yang mau? Satu orang. Saya. Oke, jadi LKPD proyeknya yang pertama, buatlah literasi mengapa media promosi sangat dibutuhkan oleh retail. Yang kedua, carilah gambar media promosi yang biasa digunakan oleh para retail seperti media cetak, media elektronik, media luar ruangan, media lini bawah. Masing-masing cukup 1 dan berikan keterangan tentang promosi tersebut. Ya, terima kasih. Berarti untuk minggu depan ini tugasnya dikumpulkan ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Berarti sudah paham semua ya? Ya, berarti terakhir mohon dibantu Aditya untuk kesimpulan sebelum ditutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari PowerPoint yang telah dipaparkan oleh Ibu Dewani, saya dapat memahami bahwa bisnis retail itu sebuah bisnis yang ada 2, yaitu bisnis modern dan juga bisnis tradisional. Dan bisnis modern itu contohnya seperti swalayan di Alfamart ataupun Indomaret yang lumayan besar. Sedangkan yang tradisional seperti pasar-pasar tradisional, warung potong ataupun warung-warung kecil lainnya. Dan maksudnya bisnis retail pun menjadi usaha untuk menaikkan ekonomi bangsa. Kurang lebih gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Betulan tadi dikatakan Adit bahwa aktivitas bisnis juga diatur tidak hanya sekedar akad, namun juga prinsip bisnis yang
yang saling menguntungkan, jujur, amanah, dan tidak gampang berputus asa. Ya, untuk pertemuan ketiga nanti kita akan mempelajari tentang administrasi transaksi, jadi bisa dipersiapkan di rumah, bisa dibaca-baca dahulu ya sebelum pertemuan ketiga masuk. Ya, untuk hari ini dari Ibu mungkin pelajarannya cukup aja ya. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.